Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM, para sesepuh, Bapak, Ibu, serta yang saya cintai. Mohon izin Bapak, Ibu, saya Ananda Gilang berdiri di sini bukan untuk merasa paling baik, tetapi untuk belajar bersama. Izinkan saya berbagi sedikit refleksi tentang diri saya, tentang betapa seringnya saya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah begitu sayang kepada saya. Ayah bunda sekalian, sebagai anak muda yang imannya sering naik turun, masih labil, saya sering kecewa ketika pada saat saya berdoa, Allah tidak mengabulkan doa-doa saya. Tapi waktu doa saya tidak dikabulkan, saya malah tidak bertambah beribadah, tapi saya malah ngambek dan mengurangi ibadah saya. Saya pada saat itu sungguh-sungguh belajar untuk menaikkan nilai saya, dan saya sudah berdoa, tapi hasilnya tetap nilai saya jelek atau tidak sesuai harapan. Pada saat saya meminta sesuatu, tapi Allah juga belum memberikan. Dalam hati saya kadang muncul bisikan-bisikan yang tidak baik. Kenapa sih Allah tidak adil kepada saya? Kenapa doa saya masih belum didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Astagfirullahaladzim. Tanpa sadar, saya mulai malas beribadah, hati saya menjadi sempit, pikiran saya menjadi buruk. Padahal masalahnya bukan pada takdir Allah, tetapi pada cara saya memandang takdir itu. Saya lupa bahwa pandangan saya sangat sempit dan terbatas, sedangkan Allah itu Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Padahal dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana inna zanni abdi," yang artinya adalah aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini seperti tamparan lembut bagi saya. Jika saya berprasangka bahwa Allah itu tidak adil, maka hidup saya akan terasa berat dan merasa terbebani. Tetapi jika saya yakin Allah itu menyiapkan yang lebih baik untuk saya, maka hati saya menjadi merasa tenang dan saya terasa lapang. Ternyata keterangan hidup itu sangat bergantung pada pikiran apa yang saya pikirkan. Saya memberi contoh, guru saya pernah memberikan contoh sederhana yang membuat saya termenung. Bayangkan apabila ada anak kecil meminta kepada seorang ibunya sebilah pisau, karena anak kecil itu menganggap pisau itu sangat indah. Tetapi ibunya tahu bahwa pisau itu sangat berbahaya untuk anaknya, maka ibunya tersebut tidak memberikan pisau, tapi memberikannya sebuah mainan. Mungkin pada saat itu saya meminta sesuatu, tapi Allah tahu itu tidak baik buat saya, maka Allah menundanya atau mengganti yang lebih baik. Namun saya seringkali seperti anak kecil tersebut yang belum mengerti, lalu marah dan kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka dari itu ya bunda sekalian, terlebih di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, mari kita latih hati kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa kita belum terkabul, yakinkan kepada Allah bahwa Allah menyiapkan waktu yang terbaik untuk mengijabah doa kita. Ketika harapan belum terwujud, yakinkan Allah sedang mengatur nasib kita pada jalan yang lebih baik. Mari kita tanamkan dalam hati kita, apapun takdir Allah hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Mohon doakan kami generasi muda ini agar memiliki hati yang kuat, yang tidak mudah kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu yakin bahwa rencana Allah itu lebih baik dan lebih indah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.